من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والبنوح والرسوح وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب حبيب زين بن إبراهيم سميت وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن حسن بهرون وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى الحبيب علي بن صلاة وسلم بن أحمد جندان وثم إلى الحبيب أحمد بن علي الحداد ثم الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف وثم الحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف وأوصولهم وفرهم وثم إلى المرحوم كي حجي عثمان شريف وأوصولهم وفرهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhum al-adab fi majlisil ilmi. Qala Hatimun al-Asammu la tandur ila man qala wandur ila ma qala. Wa kana al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu yatakhattal khalqa hatta ya'tiya Zaid bin Aslam yujalisuhu wa yaqul yanbaghi lil ilmi an yuttaba'a haitsu kana innama yajlisu ar-rajul ila man yanfa'uhu fi dinihi ila akhir al-kalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih sama-sama diberikan oleh Allah beraneka ragam nikmat, dari mulai nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah kekalkan nikmat kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Fawaidul Mukhtarah, yang mana ini merupakan kumpulan kutipan-kutipan kitab-kitab para alim ulama. Judul kita malam hari ini adalah adab fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Kenapa kita mesti beradab di majlis ilmu? Ini sebuah pertanyaan ya. Jadi kalau ada orang ngaji, belajar lama, bahkan bertahun-tahun belajar, tapi nggak ada satupun yang didapat dari dirinya, bisa jadi dia belajar tapi nggak beradab dalam majelis ilmu. Karena barokatul ilmi, berkahnya ilmu, berkahnya yang kita pelajari itu bergantung dari adab kita sama guru kita. Maka siapa orang yang paling besar adabnya sama gurunya, siapa orang yang paling beradab di majlisnya, kana lahu hadzun aktsar minal akhar, maka dia dapat bagian yang lebih banyak dari orang lain. Makanya dulu Habib Mundir bin Fuad al-Musawa, ya kan, kisahnya ini. Habib Mundir ini sejarahnya dasarnya anak muda awam, muhibbin lah ya. Ketimbang Habib Ja'far, ketimbang habaib lain,
habaib lain belajar nahunya sudah sampai alfiyah. Habib Mundir datang ke Tarim belajar jurumiyah dasar. Tapi sepulang dari Tarim, sepulang dari Hadramaut, wa huwa akbar minal akhar. Beliau mengalahkan lebih besar dari yang lain. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, itulah karena cinta dan adab kepada gurunya. Gitu. Kemarin kebetulan saya dapat kesempatan ngobrol dengan Habib Ja'far, dia cerita gitu. Habib Mundir dulu mah ngajinya sama saya, belajar jurumiyah sama Habib Jindan, ya. Habib Jindan yang masyhur sekarang itu ngajinya sama Habib Ja'far. Cuman sepulang dari sana emang berkahnya begitu. Makanya kunci kita mendapatkan ilmu adalah adab, ya. Dikatakan oleh ulama al-adab qoblal ilmi. Adab harus lebih didahulukan daripada ilmu. Nah, inilah sehingga ada beberapa makalah di sini dikatakan oleh Hatim Al-Asam yang kita ma'ruf dengan kisahnya yang ada orang beli makanan, ya. Lalu kemudian tuh perempuan kentut di depan beliau dan beliau pura-pura tuli sepanjang hidupnya. Ini namanya Hatim Al-Asam. Apa yang beliau katakan? La tandur ila man qala wandur ila ma qala. Jangan kau lihat kepada siapa yang berkata, dan lihatlah apa yang dikatakannya. Ini kutipan dalam kitab Manhajus Sawi dan dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Ini yang sering kita dengar, ya. Undur ma qala wala tandur man qala. Teman dibalik, la tandur ila man qal wandur ma ila ma qal. Lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong, ya. Sebenarnya ini kalimat berlaku kalau bahasanya nasihat. Kalau ada orang nasihatin kita, ngingetin kita, lihat yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi kalau untuk masalah ilmu nggak boleh. Kalau untuk masalah ilmu kita harus lihat siapa yang ngomong. Karena zaman sekarang ini di akhir zaman luar biasa, orang macam-macam ngomongnya. Ada orang bilang agama Islam belum sempurna, ya. Kalau kita lihat, apaan yang diomong ini? Siapa yang ngomong? Lihat dulu. Gitu. Kan bahaya, ya. Saya beberapa kali nonton videonya, emang luar biasa, ya. Kita akuinlah bahwasanya beliau orang berilmu, gelarnya profesor, doktor, MA lagi, ya. Tapi gelar tinggi, ya, titel banyak nggak menjamin seseorang itu selalu benar. Karena nggak ada yang manusia yang maksum illa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabinya. Jadi selama itu orang bukan nabi bukan rasul, maka nggak maksum. Nah, inilah kebanyakan orang, ya, udah fanatik buta. Kalau agama dibilang belum sempurna, maka efeknya adalah nanti muncul orang yang meragukan agama. Kalau orang sudah meragukan agama, nanti meragukan yang bawa agama. Kalau orang sudah meragukan yang bawa agama, ntar ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesono larinya. Ini bahaya ini. Ya, kalau Wahabi mending dah, ya. Kalau Wahabi mending. Orang Wahabi bikin orang nggak maulid, dia nggak mau orang tahlil, mending. Nah, ini orang menjauhkan orang dari agama. Ya. Kalau Wahabi yang dikafirin kita sebagai orang yang tukang tahlil, tukang ziarah kubur. Kalau ini orang yang dikafirin sahabat Allah, ya, bahaya nggak? Ngafirin orang aja berat dosanya, ya. Tuh. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, ya. Kita nyela orang muslim itu adalah bentuk kefasikan, ya, nyela. Ya. Nah, ini ada orang mengkafirkan orang lain. Siapa orang yang mengkafirkan orang lain, kata Rasulullah, namun dia tidak kafir, maka kekafiran kembali ke dirinya sendiri. Dan ada kalimat yang unik, ya. Jangan takut murtad, Allah. Kalau untuk mengkritisi sesuatu, jangan takut murtad. Ya, kalimat jangan takut murtad ini kan luar biasa. Berarti orang diajarin biar apa? Biar murtad tak gampang, Islam lagi, syahadat lagi. Allah. Ya. Jadi kata Syekh Zainuddin Malibari, murtad ada 3 dalam kitab Irsyadul Ibad. Yang pertama murtad, ya, bil aqwal, murtad gara-gara omongan.
Yang kedua murtad bil af'al. Yang ketiga murtad bil i'tiqad. Ya. Kalau murtad bil aqwal, orang murtad dengan omongan, itu bentuknya kalau ada orang ngajakin sholat bilang gini, ayo sholat yuk, udah sering. Itu murtad itu. Ayo ngaji yuk, buat apaan ngaji? Ya. Meremehkan syariat, meremehkan perintah Allah, meremehkan agama, murtad bil aqwal. Tapi orang begini bakal Islam lagi kalau syahadat. Yang kedua murtad bil af'al. Murtad dengan perbuatan. Ngapain? Datang ke gereja hari Minggu pakai pakaian mereka. Itu udah murtad, dianggapnya dengan perbuatan. Sujud kepada berhala, murtad dengan perbuatan. Nah, tapi yang paling seremnya adalah orang murtad dengan i'tiqad. Meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan nabi, murtad. Nauzubillah min dzalik. Meyakini sahabat kafir, murtad. Dan ini lebih sulit ya. Kalau ada orang murtad gara-gara omongan, tinggal syahadat kelar. Tapi kalau murtad dengan keyakinan, harus dirubah dulu keyakinannya, baru bisa kembali ke Islam. Gitu. Nah, jadi ini problem kita zaman sekarang. Kalau untuk masalah nasihat, siapa aja dah yang ngomong. Mau orang kang mabok kek, mau orang baru ngaji kek, mau perempuan, mau laki, mau kaya, mau miskin, dengerin. Namanya nasihat. Tapi kalau yang namanya ilmu, undur man qala, lihat siapa yang ngomong. Ya. Ada di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim mengutip perkataan Muhammad bin Sirin, ya, salah satu ulama murid Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya murid dua yang terkenal, Hasan al-Basri sama Ibnu Sirin. Ini Muhammad bin Sirin inilah salah seorang ulama yang ahli dalam ilmu ngimpi. Jadi kalau kita ngimpi apaan, nah itu buka kitabnya, kitab Muhammad bin Sirin. Nah, suatu hari beliau mengatakan dalam kitab tersebut, al-isnadu minad-din, sanad merupakan bagian dari agama. Ya, kita ngaji nih punya sanad. Saya ngaji dengan guru saya ngaji dengan gurunya sampai Rasulullah. Saya ngaji dengan Habib ini belajar dengan Habib ini sampai Rasulullah. Itu namanya sanad, dan itu bagian dari agama. Jadi nggak ada ceritanya ustadz, kiai belajar dari YouTube, nggak ada, ya. Dan nggak bakal ada. Saya yakin nggak bakal ada. Ada orang nih mungkin ngaji, kan di YouTube banyak sekarang kajian, ditontonin atau uas, semua ditontonin. Nggak bakal jadi kiai, nggak bakal jadi ustadz. Kalaupun jadi kiai, jadi ustadz, pasti sesat, menyesatkan, pasti itu. Ya. Kenapa kita belajar ame guru? Bukan sekedar dapat ilmu, bukan, tapi kita lihat ahwal mereka, keadaan mereka, adab mereka, akhlak mereka. Ya. Sampai suatu hari ada orang datang ke Abdullah bin Abbas, nanya, ya Abdullah bin Abbas, kalau seandainya orang ngebunuh, ya, itu dosanya diampunin nggak? Kata Ibn Abbas, oh dosanya diampunin. Nggak lama pergi orang, datang lagi yang lain, ya Abdullah bin Abbas, kalau ada orang ngebunuh dosanya diampunin nggak? Ini orang ambil ngasah pisau gini, ya. Yang tadi ambil pucat mukanya, yang kedua ambil ngasah pisau, udah pengen ngunusin golok nih. Kata Abdullah bin Abbas, enggak, dosanya nggak Allah ampunin kalau orang ngebunuh orang. Pergi dah tuh dia. Muridnya bingung. Tadi yang pertama datang dibilang diampunin, yang kedua datang dibilang nggak diampunin. Yang bener yang mana imam tuh? Soalnya sama, cuman jawabannya beda. Ini nih, ya, bijaknya ulama. Kata Abdullah bin Abbas, wahai muridku, yang pertama tadi dia datang, dia habis ngebunuh orang, mukanya pucat, takut sama azab Allah. Dia nanya, kalau seandainya saya ngebunuh, Allah ampunin nggak? Saya bilang Allah ampunin, taubatain deh. Jadi yang pertama apa? Habis ngebunuh. Nah yang kedua datang pengen ngebunuh. Datang pengen ngebunuh, nanya sama saya, diampunin nggak? Kalau saya bilang diampunin, ngebunuh nggak? Ngebunuh. Maka saya bilang nggak diampunin. Sebenarnya diampunin nggak? Diampunin. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah nggak mengampuni orang yang syirik,
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah ampuni semua dosa yang Allah kehendaki. Ya, semua dosa termasuk membunuh, berzina dan sebagainya. Allah ampunin. Cuman kenapa Abdullah bin Abbas bilang enggak? Inilah yang dinamakan dengan fikih maslahah. Ya. Ini yang dinamakan usul fikih. Jadi ngejawab pertanyaan itu enggak gampang. Kadang-kadang kita lagi ngaji nih Mas Adi Yusuf nih, ya kadang-kadang sama guru-guru yang lain kita suka nanya tuh. Kadang-kadang bukan nanya pengen tahu, bukan. Kadang-kadang nanya buat nembak orang lain ya. Gitu. Nah kadang-kadang kan kita ngelihat nih ngepas nggak jawabannya itu, makanya susahnya di situ. Ya. Ntar di belakang ini dah tuh. Atau Adi Yusuf nih begini nih, kata yang itu, ya ini gue salah gitu. Padahal mah sebenarnya nggak begitu. Bisa begono, bisa begini gitu. Ya. Saat sholat, kalau sholat boleh nggak tangan duluan pas sujud? Kata gurunya nggak boleh, yang benar dengkul duluan. Ya. Tapi di lain kesempatan ada orang tua aki-aki nanya, Ustaz, saya kalau sholat dengkul duluan, dengkul saya gemeter Ustaz, sakit. Nah terus kalau saya sujud saya tangan dulu, boleh nggak? Dia menurut Ustaz, boleh. Jadi yang benar yang mana saat nih yang benar? Boleh apa nggak boleh? Kan orang awam maunya gitu. Padahal hukum fikih ini menyesuaikan dengan orang dan tempat. Ya. Kalau seandainya orang disama semua kan repot. Ya. Nah itulah makanya saya berkatakan tadi, dengan kita melihat guru-guru kita bisa tahu oh ternyata hukum luas, fikih luas. Nggak cuma madhab Syafi'i doang ya. Bahkan ada dalam madhab Syafi'i itu pendapatnya Imam Nawawi, namanya Ikhtiyarat An-Nawawi. Jadi kan Imam Nawawi ini ulama madhab Syafi'i, cuman kadang madhab Syafi'i ini menyulitkan buat orang awam nih. Contoh, kalau ada orang pakai perban ya, nih hukum tayamum pakai perban. Gimana saat kalau ada hukum ada orang tayamum ya, ada orang luka di perban, bagaimana wudunya? Kan dalam mazhab Syafi'i wudunya basuh muka dulu, habis basuh muka basuh tangan kanan yang normal. Nah pas bagian ada perbannya maka kita tayamum dulu, tayamum muka tangan, habis tayamum baru usap dengan air bagian atas perbannya. Ya ribet gak kira-kira? Udah ribet, nanti selesainya wajib qadha. Allah, kalau orang sakit paling banter patah tulang 1,5 bulan kalau masih muda. Kalau udah tua 3 bulan, coba bayangin ya. Kita ngikutin mazhab Syafi'i pakai perban, selesai 3 bulan kita qadha sholat yang 3 bulan. Berat apa berat? Berat. Pakai mazhab Syafi'i apa enggak? Nah, Imam Nawawi ngerasa ini berat banget mazhab Syafi'i. Imam Nawawi bikin pendapat sendiri yang keluar dari mazhab Syafi'i. Tuh Imam Nawawi. Apa namanya? Ikhtiyarat An-Nawawi. Dibilang, udah yang namanya orang lagi susah jangan disusahin. Ya. Yang namanya susah jangan disusahin. Dalam kaidah usul fikih ada yang namanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang namanya kesulitan itu selalu menarik kemudahan. Jadi kalau kita sulit nggak bisa, pasti ada solusinya, ada kemudahannya. Contoh misal kita ke puncak, yang namanya ke puncak, jalur puncak nggak bisa diprediksi. Kadang macet, kadang kagak ya, kadang mandek nggak jalan. Nah pertanyaan kita, boleh nggak sholat jamak di puncak? Nah ini dalam mazhab Syafi'i sebenarnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum sampai 83 km, baru 70 km kurang lebih. Kalau belum sampai marhalah safar toil, maka belum boleh dijamak qashar. Nah cuman sulit kalau kita pulang habis johor, kadang-kadang macet sampai maghrib. Daripada nih orang pada nggak sholat asar, udah dijamak aja. Zohor dijamak sampai asar, cuman kagak pakai qashar. Apa dalilnya? Pendapat ulama mazhab Syafi'i namanya Ibnul Mundhir. Silakan catat namanya Ibnul Mundhir. Itu saya temukan di dalam 2 kitab.
Bukan kitab Fathul Mu'in, bukan kitab Fathul Qorib, bukan. Nama kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, segini tebalnya. 23 jilid. Ada lagi dalam kitab namanya Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 50 jilid, segini nih. Nggak bisa, tangan saya nggak sampai. Harga kitabnya 10 juta. Sama sama bit second tuh ya. Harganya 10 juta. Itu ada pendapat kata Ibnul Mundhir, boleh orang menjamak 2 sholat yang boleh dijamak tapi nggak qasar selama ada hajat tuh ya. Sama kayak kita kawinan, kayak kita kondang atau yang walimah perempuan kan kadang-kadang make upnya ribet tuh. Ya udah dia pas zuhur, sholat zuhur jamak dengan asar, udah make up sampai maghrib nggak apa-apa gitu. Cuma memang pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i nggak dijamak gitu. Pendapat yang lebih kuat. Artinya ada 2 pendapat nih. Cuman kalau mau nyari ringan ya pakai itu nggak apa-apa dah, sekali-kali. Ya emang nikah tiap minggu gitu kan ya. Ini kan nikah kan cuman seumur hidup 1 kali. Mungkin kalau Bang Haji 2 kali kali. Iya. Ustaz jangan gitu. Kalau saya sih wallahu a'lam, kita kan nggak ada yang tahu takdir Allah. Iya. Yang jelas begitu kan, selama kagak sering-sering jamak boleh. Ya. Apalagi yang kantor. Ya maaf ya, banyak banget dah. Orang-orang di kantor ini kadang-kadang kantor ngajakin rapat. Rapatnya sampai panjang banget. Nah, itu boleh, cuman kadang jangan seringnya, paling mungkin setahun 2 kali atau enggak setahun sekali itu gitu. Nah, inilah pendapat-pendapat ulama yang keluar dari mazhab Syafi'i ya. Adapun mazhab resmi mazhab Syafi'i enggak boleh. Makanya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf ya Bukit Duri, beliau bilang kalau orang kawinan ya udah ente sholatnya diakhirin, ditakhir jam 2:30 nanti ya sholat zuhurnya asarnya pas azan langsung sholat, langsung make up selesai gitu. Nyarinya diakhirin gitu ya. Tapi sebagian ulama yang lain udah ente nggak apa-apa sholat zuhur dijamak dengan asal jangan tiap hari. Ini tiap hari. Dan pendapat ulama macam-macam ya. Gitu kalau kita telusurin nggak ada habisnya tuh. Ada yang bilang gini, boleh jamak nggak pakai sebab, boleh jamak nggak pakai sebab. Ya. Jamak tuh, johor jamak, nih jamak. Nah, ini namanya mempermainkan agama, nggak boleh. Namanya tatabu'ur rukhas, nyari-nyari yang ringan itu dosa. Ya. Ada ulama dulu dikumpulin kitab isinya keringanan fikih dalam semua mazhab. Mazhab Syafi'i yang enak ini, Hanafi yang enak ini, Maliki yang enak ini. Jadi sebuku. Dilaporin ke Amirul Mukminin, ke Khalifah. Dipikir Khalifah seneng kali. Dibikinin nih fikih yang gampang-gampangnya doang gitu. Pas didapat, dibaca, dibakar itu. Dibakar ya. Emang boleh saat bakar kitab? Boleh bakar kitab ya. Ada seorang ulama Mesir mengatakan gini. Kalau ente punya buku orang Wahabi, orang sesat, bakar katanya. Kok disuruh bakar? Kan ada ayat Qur'annya, kan ada hadisnya. Bakar. Karena khawatir nanti anak ente atau orang setelah ente mengira dengan adanya buku itu di perpustakaan ente punya paham yang sama dengan buku itu. Maka diikutin sama dia. Bakar tuh buku, ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita pengen punya buku yang begitu, tulisin di depan, jangan dibaca aliran sesat begitu. Ya. Karena permulaan orang sesat itu kadang-kadang dikit-dikit mulai baca buku, dikit-dikit ujung-ujungnya sesat. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kembali lagi al-isnad minad-din, sanad bagian dari agama. Walau lal isnad, kalau nggak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, pasti orang akan berkata apa yang dikehendakinya atau apa yang sesuai dengan hawa nafsunya ya. Kemarin tuh ada orang kiai bilang gini, kita harus dukung nih gubernur kita. Di dalam kitab Jurumiyah Imam Ibnu Ajurra mengatakan unsur akhoka. Ya, akhoka merupakan asmaul khamsah. Kata pengarang kitab unsur akhoka, tolonglah akhok gitu katanya. Padahal akhoka artinya saudaramu. Tapi dipelesetin nama dia. Tuh, kita disuruh nolongin Ahok yang lagi dizolimi nih ame Habib Rizik. Astagfirullah. Dia pakai kitab buat omongan
sehawa nafsunya dia, tuh bahaya kan di situ. Ya. Makanya tadi kalau nggak ada sanad orang bisa ngomong seenaknya. Ya. Nah jadi kita belajar sanad tuh dua, ada sanad keilmuan, keguruan, ada sanad pemahaman. Jadi kalau kadang-kadang ada orang berguru tapi nggak sepaham, ini kadang-kadang ya. Nah, ada orang yang nggak berguru tapi pahamnya sama, gitu. Nah yang paling afdol yang dua, dia sanad keguruannya sampai dan pemahamannya pun sama. Sama nggak mesti sama persis enggak ya? Karena Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Cuman secara akidah, secara akhlak, secara adab sama, walaupun pendapat ijtihad berbeda. Nah jadi demikian tuh ya, adab yang pertama adalah kalau kita ngaji ya dah kita dengerin aja tuh. Nah bahkan dalam kitab yang lain yang saya kutip dalam kitab Idoh ya dikatakan tentang adab as-sama fil majlis, adab mendengar ya. Jadi kalau dalam kitab tasawuf ini itu babnya kalau nggak zuhud, ikhlas, waro, qanaah nggak ada bab ini. Ini cuman ada di bab kitab Idoh doang. Ini kitab masya Allah. Jadi kata beliau, seorang salik ya kita nih yang menuju Allah itu harus belajar adab mendengar. Ya, karena kita ngaji, kita taklim itu ya dengar. Apa kata beliau pertama? Fala taqta'anna ala ahadin kalamah. Jangan sekali-kali engkau memotong perkataan seorang pun. Ya, jadi kalau kita lagi ngaji jangan dipotong illa biidni al-muallim, kecuali izin guru ya. Wala tajbahu biraddin bainal jam'i, jangan juga disanggah di hadapan orang banyak. Fa inna dzalika qabih, karena yang demikian adalah tercela. Ya. Suatu hari ya ada seorang ustadz di TV nih. Dulu TV One kalau nggak salah. Diceramah deh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kebetulan di bawahnya ada salah seorang kiai yang ahli dan pakar hadis. Ya, ini kan hadis man fariha ini kan sebenarnya bermasalah. Habis itu ustadz naik ceramah, kiai ini naik nih, ahli hadis naik. Bahas ceramah ustadz yang pertama. Allah ya. Apa katanya? Hadis yang antum baca ya ustadz hadis palsu katanya. Hadis apa? Palsu. Ini hadis yang sering beredar di antara kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Katanya hadis palsu. Ini juga saya dapatkan di dalam kitab Kiai Haji Lutfi Fathullah ya. Pimpinan Majelis Al-Bahsi wa Tahqiq. Beliau kebetulan S3-nya ya disertasinya membahas takhrij hadis Duratun Nasihin. Ya. Cuman kalau secara makna nggak masalah. Ya, orang girang dengan Ramadan ya nggak masalah. Bagus. Ya, masa kita sedih ya kan? Wah, Ramadan lagi. Ya girang boleh, cuman masalahnya nih hadis bener nggak? Gitu. Nah, itu dipermasalahkan tuh. Nah, pelajarannya adalah tadi yang pertama, ketika nih kiai ceramah, ustadz ceramah, naik nih kiai yang kedua ngebilangin apakah beradab, ya, apakah boleh membantah seperti itu. Nah dikatakan di sini ya kalau seandainya ada orang yang salah, tapi layadur, salahnya nggak membahayakan. Contoh misalnya dia ngomong kata Imam Syafi'i, padahal kata Imam Malik. Nggak apa-apa, nggak bahaya ya. Tapi kalau seandainya bahaya, nah ya fasbir hatta takhluwa bih, sabar tunggu sampai orang sepi gitu. Jadi hadapin nunggu orang apa sepi. Kayak kita nih ada orang jadi imam sini misalnya bacaannya salah, tegur nggak apa-apa, tegur ya, paling besok ngambek ke imam lagi kan gitu ya. Repot mah kalau orang kita kayaknya negor tuh kayak dosa gitu. Salah tuh kayak dosa, padahal enggak. Orang azannya kurang bagus ya, tapi rajin ke masjidnya, dibilangin azan ente bagusin lagi dah, nggak azan lagi. Harusnya kan kagak, harusnya belajar lagi kan gitu. Artinya nih orang motivasi. Nah ini ditunggu sampai kosong, sampai sepi ya. Akan tetapi
illa ayyakunal kalam minal khata' alladhi yajibu radduh wa idharul jama', kecuali perkataan yang mana wajib dibalas dan dinampakkan di hadapan jamaah. Kai la yarsukh fi adhanihim, agar jangan sampai itu pemahaman masuk ke otak kita. Jadi kalau kemarin tuh ada yang orang bilang gitu ya, itu Islam agama yang nggak sempurna. Itu kalau ada ustadz yang benar, itu langsung dibantai itu. Cuman sayang yang diundang di situ polisi Kristen lagi. Karena judulnya moderasi beragama, maka polisinya polisi yang bukan agama Islam. Nah kalau seandainya ada ustadz, ada kiai yang benar, itu wajib dibantah di situ juga. Kenapa? Jangan sampai nanti orang-orang pahamnya salah. Nah, jadi ada kesalahan yang ditegurnya harus dalam keadaan sunyi, ada kesalahan yang ditegurnya dalam keadaan berjamaah. Nah, jadi nggak semua ya. Fala tarudda alaihi raddan anifa, jangan kau balas dengan balasan yang keras, walakin birifkin wa rahmah, akan tetapi dengan lembut dan dengan rahmat tuh. Jadi kalau ada orang salah, jangan gini, salah tuh, sesat tuh, Wahabi tuh nggak boleh. Kalau mau nyalain boleh. Maaf Ustadz, mau nanya, itu apa benar Islam memang belum sempurna? Bukankah Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata akmal dengan kata atmam itu perbedaannya, persamaannya sama-sama sempurna. Jadi kamal ame tamam sama-sama sempurna. Cuman kamal ini sempurnanya udah mentok. Kalau tamam sempurnanya masih bisa ditambah. Nah maka ketika bicara agama, Allah katakan akmaltu lakum dinakum, kami sudah sempurnakan agama kalian dengan akmal, berarti kesempurnaannya sudah mentok. Makanya nggak boleh berbuat lebih dari agama, namanya bid'ah nanti dikatakan. Nah sekarang kalau nikmat, wa atmamtu alaikum nikmati, kalau nikmat belum sempurna karena masih tamam. Sempurna cuma masih bisa ditambah, karena nikmat itu bisa bertambah. Itu dari bahasa Qur'annya aja udah jelas bahwa agama sudah akmal tuh, sudah sempurna, mentok kesempurnaannya. Nah, ini pertanyaannya ya, paham nggak nih ya kira-kira ya kiainya tuh perbedaan antara kamal dengan tamam ya. Kayak kita bedain bahasa Arab, ada jalasa duduk, ada qa'ada duduk. Jalasa yajlisu, qa'ada yaq'udu, sama-sama duduk. Cuman dalam ilmu Al-Qur'an itu kalau jalasa duduknya itu bergerak, ada gerakan. Kalau qa'ada duduk santai. Jadi kalau saya ngaji duduk baca kitab namanya yajlisu. Kalau saya duduk sambil ngerokok ngopi namanya yaq'udu. Makanya taklim kita namanya majelis taklim, bukan maq'ad taklim, karena isinya majlis orang pada belajar, kecuali isinya pada ngopi. Nah besok ganti tuh, jangan majelis taklim ya, maq'ad taklim, ngaji kagak, ngopi dulu ya, ngopinya maghrib lagi, ngopi senja katanya. Ya, dari situ kan ada ilmunya itu semua ya. Makanya untuk paham Al-Quran ada 14 cabang ilmu kurang lebih yang kita pelajari gitu. Nah ini nggak tahu belajar apa enggak, lah kita nggak tahu. Nah inilah ya pentingnya kita mengetahui adab ini dalam majelis. Jadi kalau ada orang salah, salahnya perlu ditegur, tegur dengan lembut. Kalau salahnya maklum, nggak perlu ditegur, udah nggak usah ditegur tuh ya. Kemudian karena Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas ya radhiyallahu anhu yu'jibuhu an yabtadi al-qari bima fihi busyra lis-sami'in. Nah ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini sangat senang kalau pas mulai ngaji pembahasannya yang bisa nyenengin orang gitu ya, pembahasannya yang bikin seneng orang. Wa qad ja'a ilaihi ahadut talabah, dan sungguh datang kepadanya salah seorang murid yuridul qiraah, dia pengen baca alaihi kepada gurunya, kepada Habib Ahmad itu. Fi Sahih Al-Bukhari, dia baca Sahih Bukhari. Fasyara'a yaqra' mubtadi'an, dan beliau mulai membacanya bi kitabil janaiz, bab tentang sholat jenazah ya. Jadi baru banget ngaji, Sat saya mau ngaji dong. Ngaji apa? Sahih Bukhari, bab jenazah ya Sat ya. Bab jenazah.
Kan Sahih Bukhari banyak babnya, ya. Ada bab ilmu, bab iman, bab sholat, bab puasa. Ini langsung bab apa? Jenazah. Diomelin. Fataghayyara wajhuhu alaihi. Gurunya mukanya berubah, marah. Wa atabahu itaban sadidan, ditegor ya oleh gurunya. Apa kata beliau? Ama fi hadzal kitab babun siwa babil janais? Apakah di kitab ini enggak ada bab selain bab jenazah? Tuh. Karena husnul ibtida, ya, baiknya permulaan, wal iftita dan pembukaan, dalilun, itu tanda ala fatonati thalib, atas cerdasnya orang yang belajar tuh. Jadi kalau kita baca kitab kudu yang ngepas. Makanya ketika waktu saya diminta di sini, Ustaz mau ngajar gitu, saya bilang jangan dah, udah banyak guru. Wah, anak-anak desak minta ngajar juga, ya udah dah, kita ngajar kisah aja, kita belajar tentang adab, tentang kisah gitu. Nah, kenapa? Yang paling cocok buat masyarakat kisah. Masa saya ajarin usul fikih di sini kan? Mau ngajarin ulumul Quran, mustalahul hadis, ilmu mantik, ilmu nahwu lah kagak nyambung. Ada pengajian mantik tuh yang ngajar Habib Mujtaba ya. Yang hadir rame. Biasa minggu pertama. Belajar mantik ya. Kalau mantik saya ngerti tuh, mantik air kan. Ngaji mantik. Ya. Apalagi yang nggak ikut dari awal. Oh, udah mantik ame nahwu 11 12. Nggak ngaji sekali, kesononya puyeng. Ya. Kita ngaji nahwu nih, libur sekali nih karena ada pengajian, ada undangan tahlil, besok ngaji lagi, kagak nyambung. Tuh. Nah, jadi apa yang pas buat masyarakat? Tidak, fikih, ya tauhid, ya, dan tasawuf tuh. Ya. Nah, ini jadi ditegur ame beliau tuh. Kalau bisa ya kalau baca kitab yang enak tuh mulainya, jangan langsung bab jenazah ya. Ada orang ngajar di kalangan umum ngebahasnya fikih ya yang mendalam, fikih dalil, fikih apa namanya takhrijul usul minal furu'. Waduh, ini berat banget ini. Karena masyarakat di Indonesia kalau yang saya perhatiin itu mau di Arab beda. Saya kebetulan suka nonton tuh di YouTube kajian Syekh Ali Jum'ah, Habib Umar. Itu di Arab nggak ada bercandanya. Kalau ngaji nih, lempeng aja orang ngaji. Cuman jamaah nggak ngantuk. Kalau kita ngaji lempeng, belakang bulas begini tidur. Saya pernah ceramah, saya kutip Al-Hikam, saya kutip Quran, saya kutip hadis, saya kutip kisah. Karena emang lempeng ceramahnya, habis pulang ceramah dikata gini, Riz lu belajar ceramah lagi dah, gitu katanya. Lah kan kita ceramah, apa yang kita keluarin ya kalam ulama, hadis, Quran. Tapi buat sebagian orang yang namanya ceramah tuh harus lucu gitu. Ya. Makanya di kalangan kita ya begitu. Kalau mau pinter, mau alim, mau tinggi ilmunya, jangan belajar di mari doang, pergi ke luar negeri itu. Ya. Apalagi kalau di Mesir ya Allah ya karim udah luar biasa Mesir. Ada ulama ajib luar biasa. Ini ulama habaib, termasuk habaib. Jadi dia ngimpi dapat buku dari Rasul. Itu setiap apa yang ditanyain ditulis di buku itu langsung ada jawabannya. Ya. Nah, ini buku nggak ada yang punya ini. Jadi kalau ada orang nanya bagaimana hukum ini, ditulis di buku itu. Ntar ada jawabannya tuh muncul tulisan. Maka beliau jadi orang yang alim, terkenal alim. Ada ulama yang dengki, ya karena memang biasa ngaji sama dia, terus ngaji sama Habib ini dengki, dicolong bukunya, dicolong diambil. Ini Habib mengeluarkan halnya, ini dia dinamakan dengan ahwal. Itu saking luar biasanya, itu Habib marah nyari itu buku, itu lampu-lampu di jalan dimakan-makanin sama dia, tuh. Dimakan kayak apa? Kayak debus. Ya. Sehingga ulama mengatakan ya yang kayak begini, kondisi kayak begini sebenarnya nggak boleh nampak. Cuman udah galap, udah kalah dengan halnya gitu. Ya, jadi ada tuh di luar begitu. Jadi pertanyaan jawabannya di buku. Ada lagi Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah mengatakan gitu. Jadi suatu hari beliau itu lagi nganterin gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ketika lagi ngambil sendal, lagi ngasih sendal, beliau tatap wajah gurunya dan gurunya natap wajah beliau. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya nadroh, pandangan, saling memandang. Nah, beliau cerita, saya kalau ada masalah apaan aja, masalah yang sulit buat saya yang saya nggak bisa jawab,
saya ingat kejadian itu, saya ketemu jawabannya. Insyaallah. Jadi cuma ngelihat doang, ingat kejadian, dia mandang gurunya, ketemu jawabannya. Itu yang namanya dengan ilmu laduni, gitu ya. Oh, itu macam-macam ulama, ya. Nah, kalau di sini ya alhamdulillah ya, kita nemu juga banyak guru-guru kita yang ada kalau ada masalah, dia tidur ketemu gurunya, dijawab sama gurunya. Di kitab ini ada, gitu. Ya, jadi intinya adalah kalau orang belajar sebenarnya di mana aja sama, cuman memang kalau di tempatnya di Arab lebih ahsan, gitu. Karena kalau di sini ujiannya banyak, di Jakarta apalagi di pinggir kota lah ya. Allah udah karim tuh. Kalau di Tarim nggak, di Tarim ujiannya apa sih? Kita ke Tarim belajar, yang kita temuin laki, perempuan nggak nemu. Ya, kayak kita ke Mekah nggak nemu perempuan yang buka aurat, nggak ada. Kalau Tarim parahan lagi, nggak nemu perempuan, susah nemunya. Kalau nemu pakai cadar. Nah, inilah kondisi-kondisi ya, tempat yang berbeda-beda menyebabkan juga pengajarannya, cara ngajarnya berbeda-beda. Yang terakhir, wayam bagi talibil ilm, dan seyogianya bagi seorang pelajar ayastami'al ilma wal hikmah, mendengarkan ilmu dan hikmah dengan ta'zim dan hormat. Tuh. Jadi kalau kita dengerin orang ngajar dengan ta'zim dan hormat. Dikisahkan ada salah seorang ya laki-laki di majlis Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kemudian laki-laki ini lagi ngaji megang tasbih begini. Lagi ngaji tasbihan. Ya. Kemudian Habib Muhammad berhenti ngajar, berhenti nyampein hadis. Dilihat ente ngapain? Megang tasbih ya Syekh. Tuh. Kemudian dikatakan, nahnu fi khairin am fi syarrin? Emang ente pikir kita ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik apa buruk? Dalam keadaan baik ya Imam. Kalau dalam keadaan baik ikutin kita, nggak usah pakai tasbih gitu. Kita gor. Kenapa? Kalau kita guru lagi ngajar, tasbihan bagus. Cuman momennya lagi ngajar, nggak boleh tasbihan gitu. Ya kadang-kadang kan ada orang dia guru yang ngajar gini sibuk tasbih. Itu nggak dianjurkan, nggak ada adabnya. Bahkan adabnya nulis. Tuh, ya. Begitupun sama ya kalau misal seandainya ya kita nyampein ilmu di masjid. Ada dulu di zaman dahulu ada salah seorang ulama itu di masjid cerita ngedongeng. Ya. Kalau kita kan cerita ada hikmahnya. Ini ceritanya dongeng aja. Ada ulama di pojokan lagi nyabut bulu ketek gini. Lalu kemudian kata itu orang yang lagi cerita, ya Syekh, kenapa ane lagi ngomong ente nyabutin bulu ketek? Ya. Apa kata beliau? Dengerin ente bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi orang cerita dongeng di masjid. Nyabut bulu ketek sunnah, mendingan sunnah daripada bid'ah gitu katanya tuh. Cuman kalau di sini jangan praktekin ya kan. Taruh di pojokan nyabut bulu ketek lagi. Yang mudah-mudahan ya beberapa yang sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihahnya udah asal loh. 2 menit lagi kita baca surat Al-Fatihahnya. Kita niatkan buat hajat kita semua dan juga buat para jamaah yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Kita doakan juga buat para donatur masjid kita, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal yang barokah berlimpah. Buat para pengurusnya, Allah panjangkan umurnya fi sihatin wa lutfin wa afian. Buat para jamaahnya, semua kita pulang membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diberikan ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair waj'al wal hadirin minal khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله
سلام عليك يا رفيع الشام والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.